dari warga tersebut disampaikan secara tertulis kepada HDP melalui surat tertanggal 12 Oktober 2024. Ya, itu hal yang sama dengan poin pertama ya. Terus selanjutnya. Tapi ada tambahan. Saya minta jangan dihentikan dulu Ketua ya. Saya ngatur Pak. Anda keluar. Cak, Pamdal dikeluarkan nih orang sudah nggak efektif rapat dengan dia. Silakan keluar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Hasan. Saya warga dari klaster Neo Fasana di Perumahan Harapan Indah. Saya mewakili dari teman-teman warga Muslim di klaster Fasana dan Neo Fasana. Di sini kita menginginkan akses terhadap rumah ibadah yang sudah musola yang sudah kita bangun. Kalau untuk kronologis mengenai musola kenapa kita membangun tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang. Saya pikir itu sudah clear di pembahasan RDP yang sebelum-sebelumnya. Termasuk juga dengan isu keamanan tadi juga sudah diulas oleh pimpinan bahwasannya one gate system untuk mengakses musola itu setelah terbuka dibukanya akses terhadap musola kita itu tetap dari depan, tetap mengakomodir one gate system itu. Tidak ada pintu lain untuk menuju musola itu selain dari pintu gerbang utama klaster gitu. Dan kami membangun musola di situ memang peruntukannya hanya untuk warga klaster. Jadi tidak ada akses dari luar untuk bisa masuk ke musola itu setelah nanti dibuka pintunya gitu. Jadi itu sudah clear untuk masalah isu keamanan gitu. Nah, kenapa kronologisnya kita membangun itu tadi juga sudah disampaikan bahwasanya warga klaster kita sempat dibegal saat udah paham ke masjid, itu Pak. gitu ya. Tinggal apa ada update nggak? Nah, kalau ada hal yang disampaikan oleh pengembang penolakan ada nggak dari rapat waktu itu ke hari ini? Iya. Nah, setelah rapat RDP di tanggal 23 Oktober 2025 dengan menghasilkan keputusan atas usulan Bapak Bupati yang kemarin untuk melakukan pelebaran akses, kita melakukan komunikasi. Yang pertama itu di tanggal 27 Oktober kita menyurati Bupati untuk melaksanakan hasil dari RDPU ini. Nah, kemudian follow up-nya di tanggal 3 November Bapak Bupati sudah mengeluarkan PBG sesuai dengan rekomendasi dari hasil RDPU itu sebagai legalitas dari rumah ibadah tersebut, bahwasanya aksesnya itu dari rumah ibadah ini dari dalam klaster gitu, bukan dari luar gitu. Gimana diulang dikit. Ya di PBG itu kan disebut diberikan izin kan PBG itu IMB kan, IMB ada set plan perumahannya itu di situ digambarkan kalau akses menuju musolanya itu dari dalam klaster di sini. Iya, udah kan terus ya nggak ada masalah berarti ya. Iya, sudah diterbitkan sama Pemda itu sebetulnya. Sudah diterbitkan Pemda. Iya, di tanggal 3 November. Namun untuk eksekusinya tidak kunjung terjadi. Kemudian kita juga mengirim surat kembali dan akhirnya oleh Dinas Perkintan Pemda Kabupaten Bekasi tanggal 12 November diadakan pertemuan antara HDP dengan kita untuk eksekusinya gitu. Namun pas waktu pertemuan tersebut ternyata dari pihak pengembang tidak ingin melaksanakan hasil RDP ini. Apa alasannya? Alasannya pertama karena ada warga yang menolak untuk itu kan sudah diselesaikan waktu itu ya. Betul, itu kan sudah selesai, ya. Tapi tetap mereka mengulas-ulas itu terus gitu. Oke. Berarti tegas dari pihak pengembang Hasanah Damai Putra menolak menjalankan keputusan Komisi 3. Betul, seperti itu Pak. Bahkan dari hasil meeting tersebut dari Perkintan juga sudah mengeluarkan surat untuk segera mengeksekusi sesuai hasil RDP. Tapi tetap tidak terlaksana. Akhirnya tanggal 20 November developer itu menyampaikan surat resmi penolakannya. Pak. Ini tolong disterilisasi pihak yang tidak berkepentingan selain media dan para pihak yang kita undang harap disterilisasi Pak. Tadi dari mana itu? Coba sekretariat. Udah.
Ya. Oke, lanjutkan, Pak. Oke. Di tanggal 20 November mengenai dari pihak pengembang itu mereplay surat dari dinas perkintan tersebut yang untuk melakukan eksekusi menyatakan kalau mereka tetap keberatan dengan memberikan alasan. Menjalankan Hasil RDP keputusan itu. rapat Komisi Betul, 3 DPR RI. Ya, sepertinya suratnya ada di perkintan, surat penolakan resminya dari HDP itu, Pak. Di tanggal 20 November suratnya itu. Nah, kemudian dari kelurahan, karena ini tidak kunjung padam, kita juga berkeluh kesah pada Pak Lurah kita gitu ya, berinisiatif untuk mengumpulkan kembali untuk segera dieksekusi lah gitu ya. Tapi tetap aja tidak bergeming di tanggal 24 November itu. Akhirnya di 25 November kita menyurati kembali Bupati mengenai kapan eksekusinya dan menegaskan bahwasannya agar pengembang itu ya bagaimana caranya bisa mengeksekusi, kalau enggak dikasih sanksi seperti itu, Pak. Nah, namun dan setelah itu follow up dari surat kami itu dari Sekda Kabupaten waktu saat itu masih PLT juga kalau nggak salah ya, itu mengumpulkan kembali HDP dan beberapa pihak, namun tanpa warga gitu. Mereka ingin menyelesaikan itu. Namun sampai di meeting tersebut pun, bahkan yang sebelumnya itu kalau lihat dari diskusinya, usulan dari Bupati yang meminta pelebaran pagar itu, Sekda mengusulkan, oke lah kalau nggak mau melebarkan, bukalah dikasih pintu saja gitu, agar orang bisa jalan. Usulan awal ya kan. Iya, sesuai usulan awalan kita gitu kan ya. Itu yang paling efektif juga. Iya, dan itu juga kan dia juga menjelaskan kalau butuh keamanan pintunya kan bisa dijaga 24 jam sama security gitu, sampai segitunya dijelaskan sama Sekda. Ibu Sekda waktu itu. Namun dari HDP tetap tidak bergeming ya, dengan alasan yang masih tetap sama, Pak, seperti itu. Oke, udah ya, itu ya cukup ya, update ya. Update seperti itu aja. Coba dari HDP kan Bapak yang hadir kemarin, Pak. Kok nggak Anda laksanakan, Pak? Izin saya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pimpinan, Bapak-bapak sekalian, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dirasblum, dan Bapak-bapak semua yang hadir. Yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya menjawab Pak Ketua ya. Di luar itu ada warga dari klaster Pasana. Bukan urusan Anda, bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar? Saya jawab, saya perlu sampaikan gitu. Ya. Yang Nggak perlu. Jawab saja yang saya tanyakan. Mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi 3? Oke, saya jawab itu dulu ya. Kami bukan tidak melaksanakan, kami tidak pernah menolak. Jadi saya meluruskan pernyataan teman kami ya, bahwa kami tidak pernah menolak keputusan rekomendasi, keputusan hasil RDPU ya. Tapi tidak melaksanakan gitu loh. Keputusan tersebut sampai saat ini belum bisa dijalankan karena ada kendala. Kendalanya ini nanti kita bisa sampaikan dalam pertemuan ini. Nah, sebelum melanjutkan itu, Pak Ketua ya, ini kan forum rapat dengar pendapat ya. Kita semua dimintai pendapatnya untuk mengambil keputusan agar masalah yang ada bisa diselesaikan secara objektif dan jernih. Anda selesai ya, Pak. Di Undang-Undang MD 3, saya nih Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3 memimpin rapat mengatur lalu lintas jalannya persidangan. Ya. Jadi kalau saya sampaikan, Bapak jawab yang menjadi pertanyaan tadi, Bapak jawab saja, Pak. Jangan di luar topik itu, Pak. Ya, saya sudah jawab ya. Ya, apa kendalanya apa? Saya sampaikan kendalanya. Yang pertama ya, adanya sebagian besar warga klaster menolak pembukaan tembok dan menyatakan akan menuntut HDP secara hukum jika melakukan pembukaan tembok klaster atau mengizinkan pihak lain membuka tembok klaster. Satu. Yang kedua, pernyataan penolakan tuntutan secara hukum dari warga tersebut disampaikan secara tertulis kepada HDP melalui surat tertanggal 12 Oktober 2024. Ya, itu hal yang sama dengan poin pertama ya. Terus selanjutnya. Tapi ada tambahan. Saya minta jangan dihentikan dulu, Ketua ya. Saya ngatur, Pak. Anda keluar. Cak, Pamdal dikeluarkan nih orang sudah nggak efektif rapat dengan dia. Silakan keluar. Setuju pimpinan. Keluar. Nggak jelas ini. Dari Hasan Anda keluar. Halo, udah diingatkan ketiga kali. Orang yang kontra saja.
Mungkin gak beragama dia nih kali. Coba dikeluarkan Pamdal, panggil Pamdal dikeluarkan nih. Ini menghalangi pembangunan musola tadi. Ya, ya. Ya, siap. Ya pelan-pelan keluar.